Alat ini sangat-sangat membantu mencegah kita terkena penipuan, karena banyak tuh modus-modus penipuan menggunakan kris palsu ya. Hello guys, welcome back with me Tony Rajelon Bung Tonce TV. Pada video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview sebuah produk. Let's unboxing. Ini dia produknya. Dalam paket pembelian sudah terdapat kartu SIM operator dari Tri, dan ini dia. Ini adalah soundbox kris ya, untuk transaksi pembayaran. Kita taruh dulu ini unitnya. Dalam paket pembelian juga terdapat buku panduan dari Netsme dan sudah menggunakan bahasa Indonesia. Good. Lalu ada apa lagi? Terdapat dudukan dan juga kabel USB Type-C untuk mengecas ya. Oke. Di depan saya sudah terdapat sebuah produk bernama Soundbox Kris, yaitu sebuah perangkat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penipuan ya. Jadi ini alat untuk membantu notifikasi suara bagi para penjual atau para seller atau UMKM yang menggunakan transaksi pembayaran kris. Sekedar informasi, pembayaran menggunakan kris itu sudah menjadi metode yang sangat umum di Indonesia, dan metode pembayaran kris ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya. Jadi ini adalah inisiatif dari Bank Indonesia dan sangat-sangat membantu sekali untuk UMKM yang kesulitan bertransaksi menggunakan uang receh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang belanja duitnya besar tapi belanjanya sedikit, itu sangat sulit mencari kembalian ya kan. Jadi ini alat yang sangat membantu. Dengan metode pembayaran kris, kita para pedagang khususnya itu tidak akan kesulitan untuk mencari kembalian, dan bagi para customer atau pembeli, pembayarannya juga cukup simple, hanya menggunakan dompet digital yang mereka punya saja, seperti misalnya GoPay, ShopeePay, ataupun menggunakan kris dari M-Banking ya, dari bank. Oke, sekarang kita akan coba review dulu dari fisiknya ya. Ini ukurannya segenggaman tangan saja, seperti ini. Seperti handphone tapi lebih besar sedikit, lebih lebar. Dan bagian depannya itu terdapat stiker dari barcode krisnya ya. Lalu di bagian belakangnya terdapat speaker untuk suaranya ya. Nanti suaranya keluar dari sini. Dan di bagian bawahnya sini terdapat slot USB Type-C untuk mengecas. Lalu di sini ada tulisan kris dari toko Netsme ya. Dan di sini terdapat 4 tombol. Di sini ada tombol power ya, tombol on off. Lalu ada tombol menu, ada tombol volume plus dan minus. Ya mungkin nggak kelihatan dari kamera, tapi di sini itu ada tekstur bentuk tulisannya. Lalu di atasnya terdapat sebuah layar LCD monitor. Jadi nanti di sini akan keluar namanya angka-angka ya. Ada keluar angka-angka dari jumlah transaksi yang dilakukan, nanti akan keluar di sini. Selain itu kita juga dapat dudukannya di sini. Ini jadi bisa dipasang. Saya akan contohkan pemasangannya. Jadi kalau misalnya mau ditaruh di permukaan yang datar bisa. Nah, seperti ini nanti. Oke, sesimpel itu. Lalu bagaimana cara pengoperasiannya? Cara pengoperasiannya kita cukup tekan sekitar kurang lebih 2 detik dari tombol powernya, seperti ini. 1, 2. Nah, jika sudah menyala gini, kita tunggu sampai bersuara. Kita tunggu saja. Selamat datang di Solusi Kris Toko Netsme. Oke ya, ini kalau sudah nyala seperti ini, dan ini tadi keterangannya sudah koneksi berhasil karena memang sudah saya setting sebelumnya. Tapi kalau baru pertama kali barang ini sampai baru kalian beli, itu kalian harus setting dulu. Mudah aja sih cara settingnya.
Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu. Di sini ada tombol power ya tadi, lalu ada tombol M. Nah, tombol M ini kalau kita pencet sekali itu bisa menunjukkan status ya, status dari perangkat ini. Kita langsung aja praktikan. Kapasitas baterai 99. Mode 4G, koneksi berhasil. Nah, jadi untuk tombol M ini kalau dipencet sekali dia akan menunjukkan status baterainya, lalu koneksi jaringannya dan sebagainya seperti itu. Lalu di sini ada tombol volume. Kalau yang tombol plus ini untuk membesarkan. Ya. Seperti itu ya. Volume maksimal. Nah, itu volume sudah maksimal. Nah, kalau yang minus ini untuk mengurangi. Semakin kecil. Volume minimum. Volume minimum. Kita bikin di tengah-tengah aja. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya lokasi jualan kalian itu ada di toko atau indoor, itu cukup suara yang kecil aja atau yang sedang. Tapi kalau misalnya tempat jualan kita itu ada di pinggir jalan yang berisik, nah itu bisa dibesarkan volumenya. Jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini jaringannya itu kalau kalian lihat di sini ada tulisan G, itu artinya sedang berada di jaringan 4G, mengikuti SIM card ya yang tadi sudah disertakan di sini menggunakan kartu Tri yang sudah diinstal di dalamnya di sini nih di bawah segelnya. Nah, itu nanti pakai sinyal dari kartu tersebut. Tapi kalau kalian mau ganti ke WiFi, ini caranya kita tekan yang M agak lama. Pengaturan jaringan. Nah, kalau sudah keluar kata-kata pengaturan jaringan, misalnya saya mau ganti ke WiFi, kita tinggal tekan tombol plus. Pengaturan Wi-Fi. Nah, ini jadi W tulisannya. Ya. Nah, ini nanti di modemnya atau di HP sumber tetheringnya itu tinggal sumber hotspotnya tinggal diatur aja password segala macam. Nanti bisa terkoneksi ke WiFi. Tapi karena di sini saya menggunakan SIM cardnya aja karena memang sudah disediakan dari sellernya, kita pindahkan saja ke ini ya, ke 4G. Mode 4G. Nah, gitu. Jadi ketika barang ini baru pertama kali kalian beli, itu kalian harus atur itu dulu. Caranya tadi tekan M yang agak lama, lalu tinggal pilih mau yang WiFi atau yang 4G. Nah, setelah kalian atur jaringannya, kita matikan dulu supaya nanti dia kembali ke settingan awal ya. Jadi ketika volumenya dipencet itu bisa berfungsi lagi. Nah, ini sedang di restart. Selamat datang di Solusi Kris Toko Nesmi. Koneksi berhasil. Nah, ini berarti sudah tersetting ya. Nah, jika sudah tersetting semuanya, itu tinggal kita gunakan saja. Mari kita praktekkan. Oke, di sini saya akan menggunakan QRIS dari BCA ya. Dan saya akan coba transfer sejumlah uang. Oke, saya akan transfer sejumlah uang sebanyak Rp3.000 ya. Saya akan transfer Rp3.000, dan jika dia berhasil maka akan terdengar suara nantinya. Kita coba dan kita amati ya di layar LCD-nya. Sukses, Rp3.000 diterima Kris Nesmi Anda. Terima kasih. Nah, seperti itu. Dan ini juga sudah berhasil transaksinya ya. Dan saya dapat notifikasi juga dari handphone. Dari HP saya sudah masuk notifikasi di aplikasi Netsme-nya. Nah, seperti ini. Tuh ya. Sudah masuk. Jadi ini sebelumnya saya sudah ada transferan sekitar 10 ribuan. 12.000 kurang lebih, lalu tadi 3.000 dan sudah masuk ya di sini. Nah, ini kita lihat, kita bisa lihat detail
transaksinya. Nah, ini detail transaksinya ya, itu sudah ada 5.000, 5.000, 2.000, 3.000 di bawah sini. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya yang melakukan penjualan itu karyawan kita atau orang lain gitu yang menggunakan soundbox ini, dia cukup mengetahui notifikasi suara saja untuk transaksi yang berjalan gitu, yang berhasil. Nah, sementara kita pemilik usahanya yang punya akun aplikasi Netsme-nya itu nanti bisa dapat notifikasi secara real time juga. Jadi secara bersamaan di alat ini dapat notifikasi suara, di HP juga dapat notifikasi dari aplikasi Netsme. Jadi bisa dipantau juga dari jauh kalau misalnya yang melakukan penjualan itu adalah karyawan kita misalnya, seperti itu. Jadi untuk penggunaan alat ini kita wajib memiliki aplikasi Netsme ya, yang bisa di-download di Play Store. Jadi ketika melakukan pembelian alat ini nanti akan dipandu oleh sellernya untuk mendaftarkan diri. Kita buat akun dulu di aplikasi Netsme, lalu nanti akan diverifikasi dan setelah berhasil sudah siap digunakan seperti ini. Alat soundbox dari Netsme ini memiliki beberapa tipe ya, dan ini adalah tipe yang basic, harganya 100.000, dan 100.000 itu juga dihitung sebagai deposit. Jadi yang perlu kalian ketahui ketika memakai alat ini itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, tapi tidak banyak sih. Nah, jadi kalau untuk yang paket basic ini yang sedang saya review, itu biaya deposit atau pembelian alatnya adalah 100.000, yang nanti kalau misalnya transaksi dari seller atau transaksi penjual itu menyentuh angka 50 juta dalam 6 bulan, maka harga 100.000 itu nanti akan di refund, jadi dianggap sebagai deposit. Dan ada biaya bulanannya, yaitu biaya MDR sebesar 0,7%, yang akan dipotong dari transaksi sebesar di atas 500.000 ya. Jadi kalau ada transaksi yang angkanya di atas 500.000 itu akan dikenakan biaya MDR sebesar 0,7%. Lalu juga ada biaya potongan bulanan yang akan dipotong langsung melalui saldo toko di aplikasi Netsme kalian, dan itu nggak banyak, hanya sebesar 5.000 saja per bulan. Jadi biaya bulanan ini akan dipakai untuk memperpanjang penggunaan alat ini, juga termasuk sinyal atau jaringan kartu internet yang terinstall ya. Jadi kita udah nggak pusing lagi harus isi ulang jaringannya, isi ulang kuota internetnya, karena nanti akan diambil dari biaya bulanan yang 5.000 itu. Makanya di saldo toko kalian harus selalu tersedia uang ya, jangan sampai nol, supaya nanti bisa dilakukan pemotongan secara otomatis dari pihak Netsme. Dan biaya-biaya tadi, biaya MDR contohnya yang 0,7% itu sudah merupakan peraturan dari Bank Indonesia ya. Jadi si toko Netsme ini hanya mengikuti peraturan dari pemerintah saja, dan itu semua berlaku ke semua penyedia jasa atau penyedia produk-produk kris dimanapun, dalam bentuk brand apapun, semuanya harus mengikuti regulasi pemerintah itu. Baiklah, kita tiba pada kesimpulannya. Menurut saya alat soundbox kris dari Netsme ini cukup worth it ya untuk dimiliki semua pelaku UMKM ya, maupun pedagang besar juga, karena alat ini sangat-sangat membantu mencegah kita terkena penipuan. Karena banyak tuh modus-modus penipuan menggunakan kris palsu ya. Jadi ada orang belanja nyeken, tapi seolah-olah dia sedang scan krisnya, padahal enggak, dia hanya menunjukkan screenshot yang sudah dia buat sendiri di rumah. Biasanya nih yang sering kena itu pedagang-pedagang warung kelontong atau pedagang kaki lima yang menggunakan kris yang biasa, yang stiker yang ditempel, dan itu bisa banget itu dibohongin. Jadi si pedagangnya nggak ngecek lagi ke HP-nya karena mungkin sibuk atau karena mungkin lagi rame pembeli, dan dia nggak merhatiin apa aja tulisan yang ditunjukkan di HP si penipu itu, dan akhirnya tertipu. Dan keuntungannya kalau kalian membuat atau membeli perangkat ini di Netsme,
Kalau saya sih karena kebetulan saya domisili di Tangerang ya, dan ini Netsme ini kalau nggak salah ada di Mega Kuningan di Jakarta Selatan, itu kan masih deket ya. Jadi prosesnya cepet banget, dari saya transaksi lalu dipandu untuk pendaftarannya, daftar di aplikasinya, semuanya tuh beres dan akhirnya perangkatnya sampai dikirim ke rumah saya itu nggak sampai 24 jam. Saya hitung-hitung itu cuma 19 jam udah sampai rumah dan langsung bisa saya operasikan. Dan ini bener-bener layanan yang sangat baik sih menurut saya. Selain itu, customer service-nya juga tersedia melalui nomor WhatsApp yang bisa kita hubungi 24 jam. So, sangat-sangat membantu sekali jika kita mengalami kesulitan dalam pengoperasian alat ini. So, menurut saya untuk perangkat seharga 100.000 ini sangat-sangat berguna sekali ya untuk para pelaku UMKM. Baiklah, saya rasa segitu dulu untuk produk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bung Tonco TV dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update video-video terbaru dari Bung Tonco TV. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Thanks for watching.